Halo guys, bersama kita kembali ke Mimpi Roji Channel. Jadi di sini kita akan menceritakan perjalanan kita dari awal sampai Akhir nggak akhir. akhir sih, Iya belum sih, akhir ya. akhir. Intinya sampai dari awal kita teman dekat sampai pacaran. Sebenarnya di dalam agama memang nggak dibolehkan pacaran ya. Ya teman dekat lah ibaratnya gitu, bahasa bahasa ini ya, bahasa gaulnya sekarang. Jadi sampai kita menuju halal sampai saat ini ya, Mm-mm. kita sudah menikah, insya Allah tinggal menunggu momongan ya. Insya Allah ada kalau di rezeki sama Allah. Eh, Mungkin waktu kita bareng Dari awal dari kenal awal ya. kali mungkin. Mm, Jadi kita tuh awal kenalnya itu dari SMA. Aku sih kenal kamu sih dari SMA. Kalau aku, Iya, kita satu satu organisasi gitu, organisasi Saka Bayangkara dulu. pramuka gitulah. Di Polresta Barelang ya. Terus dia tuh senior aku tuh juniornya. Ya, Tapi di situ nggak kenal dekat banget gitu, kayak apa ya, iya, cuma say hello doang gitu. iya. Malah aku Kebetulan. deket sama temennya dia, cuman dekat-dekat gitu doang. Tahu lah, masih bocil. Terus habis itu lost kontak ya, Ya, lost lost kontak kontak, berapa lama dan kita ketemu enggak, nggak kamu lost, udah punya cowok nggak sih? tunggu dulu. Biasanya kan lost kontak, terus ketemu lagi tapi sama-sama punya pasangan. Iya betul. Terus habis itu lost kontak lagi, udah lost Iya. kontak lagi. Nggak tahu kenapa HP aku tuh udah sampai hilang, kartu udah hilang, pokoknya ganti nomor, tapi nemu lagi. Iya. Ya, intinya mungkin saya sih nangkapnya Insya memang Allah jodoh. ya ini jodoh saya. Insya Allah. Insya Allah ini memang jodoh saya. Karena kita pun banyak sekali pantangan apa namanya, rintangan yang betul-betul kita lewatin, dan itu memang nggak sedikit, apa namanya, Jarang lah orang bisa jarang bisa orang yang bisa lewati rintangan ini. karena Ya. kita juga sempat hampir nggak jadi juga. Iya. Dan Bukan kita tapi LDR ya. ya LDR. pokoknya pas SMA kenal, SMA enggak, kuliah ketemu lagi setelah lost kontak, balik lagi Iya. lost kontak ini. Di pas kuliah itulah baru kenal Dan pertama kali aku belum loh, aku kemarin masih tes polisi ya. masih saja. Terus habis itu kan kita nih nggak jadi nih, jadi kan ke Semarang. Iya, maksud aku tuh kan ketemu dulu, pertama kali ketemuan. Aku Iya. masih ingat pertama kali ketemuan. Terus dari SMA kenal cuma chat-chatan aja, Iya, ketemu di normal awal, coaching. terus baru ketemu di awal itu pas tiba kuliah, pas balik lagi ketemu baru ketemuan. Terus itu pergi nonton kan, Iya. pergi nonton film siapa gitu, aku lupa. Masih Pokoknya ingat lupa. Jomblo si Radiati. Enggak, bukan Jomblo, yang Ini filmnya apa sih? Ernest. Ernest ya. Film Sorry. Ernest, dia Sorry. pergi nonton film Jomblo sama siapa aku nggak tahu guys, mungkin sama cewek yang dulu. Nggak ada Roma. Yaudah, habis itu lama-lama kenal, biasa anak muda kan, pacaran, udah pacaran, LDRan. Dia lanjut sekolah di Semarang. Awalnya itu dia tuh mau ke Semarang gara-gara aku mau lanjut sekolah di Semarang, tapi nggak jadi. Iya. Makanya dia ke Semarang. Dia bilang kemarin sama aku dia mau lanjut S1-nya di Semarang ya. Berhubung aku cuma D3 sih guys. Cuman ya karena cuma hanya sekedar harapan palsu ya. Nah, LDR 4 tahun 4 tahun lah. 4 tahun kurang lebih, mau 5 tahun juga. Dan LDR itu banyak rintangannya. pasti Dari dong. aku yang main-main, dia juga main-main juga, coba-coba. Ya Kita namanya juga masih muda, cuman menjelajahi apa ya, menjelajahi apa? namanya, sebuah kebebasan lah ibaratnya gitu, selagi Mungkin belum lah. ini. Dan ini saat ini Tapi anehnya, walaupun LDR, aku tuh selalu tahu, nggak tahu ini kenapa. intelnya nih, apapun kebohongan yang gue lakukan Apapun, pasti tahu nih. pokoknya intinya kalau insting wanita itu nggak pernah salah. Ya betul, itu yang digaris bawahi. Nggak pernah salah. Betul. Kalau misalnya ada lain dikit pasti 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 sekecil pasti benar apa yang kita pikirin itu benar.
dan itu benar ketahuan sama aku. Ini pengalaman nih, emang sekecil apapun masalah yang kebohongan yang kita tutupin, kita Emang lindungin benar. lah, ibaratnya jangan sampai ketahuan gitu, bakal kebongkar. Emang Sebaik-baik sebaik-baik manapun kita menutupi masalah kita itu biar nggak ketahuan sama pasangan kita, pasti cewek itu pasti ibaratkan ketahuan. kayak intel handal lah. Iya, kita di mana, intinya kita di mana, lokasi di mana dia tahu. Ya itu ya, hal kecil. Dan itu kadang-kadang gue kaget gitu, kok bisa ya tahu aku di mana, sedangkan dia di Batam, aku di Semarang, tapi lokasi aku kemana-kemana dia tahu. Nah dari situlah aku belajar. Emailnya guys, aku nggak minta sama sekali passwordnya guys, aku bisa masuk emailnya guys dengan Dari insting, sosmed, modal insting bener masuk. dilacak gitu. Tapi Cewek ya, harus pintar. ya di sisi lain sih masih ada lagi sih maksudnya hal-hal yang Banyak yang betul-betul membuat kita itu melalui itu semua dengan modal kesabaran, dan semua itu kita serahin ke Allah. Sampai saat ini kita dilancarkan, sampai kita halal. Ya mungkin ya berbeda dengan pasangan-pasangan yang lain ya, dari sebelumnya. Mungkin yang lain lah, mungkin ibaratnya lengkap lah itu, cuman di sisi lain kita ya mungkin di pihak calon saya dulunya, sekarang dari istri saya mungkin ya keluarga mungkin dulu almarhum ayah itu masih ada, dan itu momen yang sangat sedih ya bagi saya gitu, pada saat terakhir dia tuh minta izin untuk ya, seriusin saya, aku di bilang bulan gitu. Januari ya. Nggak di bulan Januari, di bulan Desember. Desember ngomong 2020, dan rencana ngomong. Januari 2021 mau kesini gitu, mau ngomong ke keluarga besar Iya. calon saya gitu. Cuman ya pas gara-gara COVID-19, jadi almarhum bapak tuh kena COVID. ini memang itu Ya. cobaan banget sih, berat gitu. dimana kita mau Terpukul detik-detik gitu, mau detik-detik kebahagiaan kita. serius, mau menjelang hari bahagia, tapi salah satu orang keluarga, apalagi keluarga intinya tuh tapi gimana, kita nggak bisa nyalahin itu udah semua, udah takdir. Iya. Yang penting kita ikhlas saja, karena kita semua juga pasti kembali. Apa ya, aku nggak tahu lagi sih mau ngomong apa. Ya intinya ya nggak bisa terukur. Intinya tuh kita tuh sempat ngerasa pengen udahan, capek karena sama-sama egois dan lain-lain. Iya, tipe cuman kita mikir balik lagi, perjuangan yang udah dilewatin tuh besar banget, banyak rintangan yang udah dilaluin. Kayaknya kalau buat mundur gitu kayaknya sayang gitu, susah. Tapi ya gimana lah, hilangin sifat ego. Dan sampai sekarang alhamdulillah sih kita nikah di bulan Juni kemarin ya, di bulan Juni ya, udah tanggal 11 udah 2 bulan jalan 2 bulan. Oh iya, jalan 2 bulan, 3 bulan. Dan ya itulah sedihnya kita, mungkin backgroundnya saya bilang tadi ya nggak seperti pasangan seperti biasanya yang ibaratnya mulus gitu ya, di tengah-tengah bersyukur lah yang mulus-mulus aja ya, dari gimana. keluarga gitu, latar belakangnya seperti apa. Di acara kita pun karena COVID, jadi akhirnya ya itulah, sebenarnya kita udah PPKM sepakat juga, itu PPKM ya, betul, zona merah, pas lagi zona merah nikah. iya, di Dia Batam cuma ya, akad. kita udah booking semua apa kemarin itu weddingnya Wedding gitu, udah booking, udah nentuin undangannya. tanggal dan lain-lain, undangan udah terpesan, udah tercetak, Terus masih software ada tuh undangan. udah tercetak semua. Tapi Iya. gara-gara pandemi ya kita nggak bisa nyalahin juga sih. Iya. Dibanding kita nanti ngambil resiko banyak kan. Iya, soalnya Jadi kita udah kena resiko sama petugas ya, Satgas COVID gitu. Jadi kita nggak, pada saat kita konsultasi sama pihak WO-nya, jadi mereka nggak berani juga. Ya karena udah, pas itu lagi tinggi-tingginya juga kasus pasien COVID itu di COVID-19-nya wilayah kita ya, Iya, di Kota Kepri. Batam, Kepri ya. Jadi ya udahlah, kita ambil sepakat nih, kita berdua sepakat untuk
ambil kesimpulan bahwasanya kita coba akad aja dulu, yang penting halal. Kita satu step kita terlewatkan gitu. Jadi tanggal 11 bulan Juni ya, Iya. kita melaksanakan prosesi akad dan disaksikan sama kerabat-kerabat dan keluarga. Ya alhamdulillah sampai saat ini kita udah menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Insya Allah masih proses. Ya insya Allah itu semua ya karena izin Allah, jadi ya kita yakin ini semua memang udah direncanakan sama Allah. Kalau dihitung perjalanan Iya. banyak juga sih yang kayak kita istilahnya, Iya. tapi kan setiap orang kan pasti ada apa ya istilahnya rasanya masing-masing. Kayak kita semua bisa masak, tapi kan citra rasa itu kan masing-masing, istilahnya seperti itulah. Masih banyak sih penyesuaian diri terhadap apa ya, Awal-awal nikah, awal apalagi nikah, betul. dua orang jadiin Itu satu, nggak itu kan segampang. susah. Dia sifatnya gini, aku sifatnya gini, itu tuh Tapi kita tau nggak gak sih mudah. sifat kita, makanya kamu tuh orangnya tidurnya nggak mau ngalah dan aku juga sama kayak gitu ya. Jadi Batu ya ketemu batu. nah ibaratnya gitu. Jadi ini coba kita kolaborasi, maksudnya coba memikirkan jalan alternatif supaya kita itu jangan saling keras gitu, karena nggak bakalan ada titik temunya. Setiap ada masalah ibaratnya nggak ada solusi gitu ya. Kalau setiap kita ada masalah itu nggak ada solusinya. Jadi ya kadang-kadang ya gue apa ya kayak merasa ya udahlah gue yang mundur gitu, nggak mau keras kepala, nggak mau dengan apa yang nggak mau gitu. Cuman ya kadang-kadang kesel juga sih karena mungkin teman-teman mungkin bisa juga apa namanya ngerasain ya, kalau misalnya apa yang nggak sesuai dengan hati dan pikiran kita itu pasti kita juga ini kayak nggak terima gitu ya, selaku cowok ya gitu ya. Tapi di sisi lain kan kita ini sebagai kepala rumah tangga, jadi ya kita belajarlah untuk menghargai, memberikan suasana yang enak ke keluarga dengan cara apa ya kita ngalah gitu. Walaupun kita salah ya tetap kalau kita benar ya kita tetap juga ngalah gitu, mau nggak mau gitu. Oh iya, satu lagi yang mau dibicarain apa ya? Kayaknya rezeki itu tiba-tiba datang aja gitu kalau misalnya Iya, kita betul. mau Nih, satu menuju nih, jalan lupakan yang nih. baik gitu kan. Betul. Rezeki Kita nih mau nikah bulan 6. dan kita Bulan nggak 4 itu belum sama sekali nggak ada Duit- pegangan sama duit sekali. nggak ada, Bulan 4 di bulan pokoknya nggak, kita bertengkar masalah uang. kerjaan enggak sih, Iya, masalah uang. masalah finansial itu Iya. kita betul-betul nol loh, nol. Karena kan aku cuma kerja di perusahaan swasta juga kan, itu yang gajinya ya UMK lah, UMR. Cuman kan kalau untuk nikah kan butuh biaya yang Besar gitu. besar gitu kan. Terus kebetulan kan dia baru lulus juga kan, padahal kelahiran kita tuh sama, cuman ya dia telat masuk gitu, telat masuk kuliah, baru kuliah. Nah di situ nggak tahu kenapa tiba-tiba ada aja jalannya gitu, dia Iya, dapat kerjaan betul. dengan yang alhamdulillah. Terus juga nggak tahu uang itu ada gitu, tapi kita nggak tahu sumbernya dari mana. Ya pasti ya ngalir aja sih bener. Iya, istilahnya ada aja rezeki. Pesanku cuma satu sama kalian yang mau nikah, diseriusin aja, nggak usah takut. Serahin ke Allah aja sih. Maksudnya Karena rezeki itu pasti ada ngalir. Apalagi kalau kita udah nikah, rezeki itu ada aja. ya kalau diingat sih perjuangan apa namanya kayak sampai mencapai puncak saat ini sebenarnya nggak bisa ngebayangin ya, maksudnya tanpa kita sadari, kayak di luar kesadaran saya dengan istri sih, maksudnya bisa sampai saat ini bisa bareng-bareng gitu loh dengan aku aja kayak masih nggak percaya loh. Ya, kadang-kadang kita sendiri nih berduaan gitu di sini, kadang-kadang udah jadi istri aku ya, terus nanti istri bilang kamu udah jadi suami aku karena ya. Istilahnya tuh dulu tuh kita tuh teman dekat gitu, ngechat gitu pas sama-sama punya pacar. Dia suka nanya sama aku, pacarku kayak gini nih, curhat. Aku juga curhat ke dia. Curhat kita dulunya. Jadi gimana ya, kayak temen dekat. Istilahnya udah dekat, terus tiba-tiba jadi suami gitu. Iya, nggak kebayang ya. Bukan nggak kebayang sih, cuma kayak teman. Kayak serasa mimpi gitu ya. Kayak temen. Bisa jadi kapan aja. Intinya kalau jodoh itu kayaknya ini nggak jauh-jauh dari lingkungan kita, pokoknya sirkusnya kita gitu ya, di circle situ aja gitu. Tapi kan itu semua sih tergantung kembali ke kitanya juga sih. Kadang-kadang
Ya Allah sih. itu udah ngasih jodoh, tapi tinggal kitanya, kita mau mempertahankan apa tidak. Kadang-kadang juga kita, kalau saya ini ya, kalau saya ibu membagi-bagi apa namanya, pengalaman ini, bukannya kita sok atau gimana gitu, ibaratnya coba saya apa namanya, review sebelum sampai saat ini kita seperti ini ya. Intinya kan sering sering nih dulu gua ngomong ke istri, ke Saya. calon gitu. Jadi apa namanya, kalau kita mau eh, apa namanya, mau betul-betul mau jadi suatu keluarga yang diizinkan oleh Allah, itu pasti kita juga dari kitanya gitu. Jangan kita hanya mohon kepada Allah tapi dari kita nggak ada Usaha, usahanya, perbaikan ikhtiar, diri, berdoa ikhtiar sama kepada Allah gitu usaha. ya. Intinya berikhtiar aja kepada Allah, kita serahin ke Allah. Jadi semua apapun kendala-kendala di hubungan kita pasti akan dibukakan jalan sama Allah. Itu percaya dengan hal itu dan lakukan. Aku juga awalnya juga sama dia marah-marah banget karena udah mau nikah tapi nggak ada prepare sama sekali Nah, gitu ini kan. pernah ya, mau ketemu mendekati hari H ya, Iya, sampai aku bilang udah cancel aja, nggak apa-apa, kita di nggak dapur usah. sampai nangis dan udah mau sempat itu mau Udahan, udahan ya. nggak lanjut karena itu sisi finansial. Terus aku ingat dia ngomong percaya sama aku, serahin semua sama Allah. Itu omongannya Iya, simple sih, iya. simple, padat, dan Ya ya aku sih bermakna ya gitu. memang selain sama Allah, cuman aku mikir ya, tapi kalau misalnya kita Namanya tetap manusia sudah ya, usaha, betul. harus ada usaha, istilahnya Logika aku juga bilang kayak maksudnya, gitu kan. secara logika. Dan nggak tahu kenapa omongan dia tuh kebukti dari mungkin doa dia kali atau apa, kita Dijabah sama dapat Allah kerjaan yang memang ya alhamdulillah lah, bisa lah nutupin semuanya lah. sampai saat ini. Digabung kami semua, jadi istilahnya kalau buat kalian yang mau nikah, usahain yang berusaha itu jangan satu orang, tapi kita harus berdua, sama-sama berjuang. Jadi berarti satu pihak. Memang kita perempuan, tapi istilahnya kita harus bantu laki-laki juga gitu. Karena ini Karena memang, kalau misalnya sendiri lama kali kan. ya betul. Yang penting jangan sampai lah udah sama-sama berjuang jauh-jauh, misalnya udah perjalanan panjang tiba-tiba dibatalin gitu aja Itu sih, dengan hal kecil itu jangan. hal-hal yang enggak hal yang enggak diinginkan lah semua orang sih sebenarnya. Iya, Hal kayak seperti itu, benar. intinya buang ego masing-masing. Mm-mm. Jangan berkeras hati dengan sesama pasangan gitu ya. Iya, Ibaratnya ya mungkin ini kadang-kadang nih timbul nih setannya kita gitu ya, maksudnya egonya kita gitu, meluapnya emosional kita. pasti pengen udahan. Pengen perudahan pasti, karena Cuma ada mikir titik mikir lemahnya. aja balik lagi. Kalau aku sih tipikalnya gini, kalau mau kenal sama orang lagi, ngulang dari awal lagi susah. Betul, sama. Karena kita kalau udah lama kan pasti udah tahu nih seluk Penyesuaian beluknya, sifat jeleknya kita udah tahu kan. Oh dia kayak gini, nanti dia kayak gini. Cuman kalau misal memangnya si cowoknya bermasalah dari awal sampai akhir, atau si cowoknya bermasalah dari awal sampai akhir, ya wajar sih. Cuman kalau misalnya masalahnya masih bisa diselesaikan sama yang masih bisa dimasuk akal sih nggak apa-apa. Ya nggak fatal intinya Yang gitu. penting dia nggak sampai kayak ngianatin kita atau apa. Intinya kalau udah ngianatin sekali itu dia bakal berkali-kali gitu. Ya Itu guys, aku juga terima kasih sih sama kamu, terima kasih guys. udah apa namanya ya, sampai detik ini ya itu tadi, sampai detik ini saya nggak apa ya, kayak masih di luar sadar saya gitu kalau udah jadi suami kamu. Ya mungkin sebaliknya juga, kamu masih di luar kesadaran kamu kalau saya itu udah jadi suaminya kamu gitu. Tapi ya ini hal yang luar biasa sih di dalam hidup kita, yang ibaratnya yang kita akan semua lalui ya, bukan hanya saya, mungkin teman-teman juga nanti bakalan melalui mungkin pada masanya. Iya. Dan mungkin yang udah laluin mungkin ya sama-sama seperti kita mungkin udah tahu. Karena nikah juga bukan akhir dari segalanya, Ya, enggak. betul. Malah itu awal dari kehidupan yang akan datang. Iya, betul. Karena kita akan menyatukan dua orang yang berbeda menjadi satu. Dan pesan-pesan ya, pesan-kesan ke teman-teman semua ya itu tadi, jika pasangan kita ibaratnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan,
pas kembali lagi ke ini kita, ke ke pikiran dan hati kita ya. Mungkin dulu kita suka sama pasangan kita dulu kan pasti karena dari hati ya, bukan karena terpaksa juga. Tapi setelah lama kelamaan kayak ada rasa titik jenuhnya kita, sehingga kita kayak nggak menyukai lagi. Itu semua bisa dikontrol sebenarnya dari pikiran hati kita gitu. Jadi memang semua bakalan melalui itu semua. Kuncinya itu adalah kesabaran, dan ego kita harus tetap kita redam. Sebesar apapun ego kita ya harus intinya gitu, kalau kita mau bertahan ya sampai pasangan kita itu nantinya menjadi pasangan yang halal ya. Intinya di antara dua Harus belah ada yang itu ngalah ya? ada yang ngalah, yang gitu keras intinya. itu tuh salah satunya ada yang ngalah. Kalau misal sama-sama keras susah. Kalau Betul. aku sih jujur, dia yang selalu banyak ngalah. Aku Ya, ini karena keras. ya memang sih di Tapi kadang aku juga ngalah kok, ada sekali dua kali. tapi ya itulah ya, sebagai mungkin bagi para ini ya kaum teman-teman, iya, kaum hawa atau masa kau kaum loh, teman-teman sekalian ya. Jadi mungkin sebagai laki-laki ya, derajatnya laki-laki itu ibaratnya kadang-kadang kan ini nih yang sering nggak mau dilunakkan nih, kerasnya egosnya kita karena gitu. selalu berpikiran derajat laki-laki lebih tinggi Lebih dibanding tinggi. perempuan. Itu mindset Tapi kita. memang derajatnya memang lebih tinggi dibanding perempuan, tapi dari segi perasaan emosional itu masih bisa Kita berbeda. masih bisa agak mengalah gitu. Ya mungkin inilah apa namanya, rasa Singkat. yang kita tuangkan di cerita video kita hari ini untuk berbagi pengalaman lah istilahnya, kepada teman-teman semua, sharing gitu. Siapa tahu insyaallah nanti ibaratnya ada yang mau melangsungkan pernikahan atau itu menuju hal pernikahan. yang serius, Ini nih lebih serius. yang harus perlu dijaga nih, dikontrol emosionalnya, karena apalagi kalau udah mau menuju hal itu pasti ada godaan syaitan, ataupun pasti ada aja hal-hal yang hal kecil bisa jadi hal besar. besar, betul. Dan rintangan biasa aja. yang nggak bakalan kalian bisa pikirkan itu bisa jadi. Memang kita harus upayakan nih saat ini nggak bakalan ada masalah misalnya, tapi nanti ada aja masalah, yakin pasti karena itu cobaan yang betul-betul akan kita lewatin gitu. Tapi pesan saya dengan teman-teman semua, sama teman-teman ya, itu kita harus ikhtiar aja kepada Allah, kita serahin semuanya ke Allah. Insya Allah ya semua dibukakan jalan, jangan pernah minder, percayalah Allah itu pasti ada. Allah itu pasti ada mendengarkan kita gitu. Maha mendengar. Jadi perbanyaklah apa namanya, berikhtiar kepada Allah, sholat gitu. Ya apa namanya, kayak keluarkan aja undang-undangnya kepada Allah. Kalau memang punya rencana ini, rencana itu, insya Allah dengan apa namanya, rencana baik, rencana menuju halal itu kan rencana baik itu yang sangat Allah suka gitu, menjauhkan kita dari hal-hal yang jinah ya gitu. Hal-hal yang tidak tidak lagi benar gitu. Jadi ya pasti Allah pasti akan membukakan jalan gitu. Jadi apapun nanti masalah finansial, masalah problem internal kita sama pasangan, ataupun masalah keluarga, dan masalah ya hal-hal yang kita nggak duga-duga yang terjadi nantinya, itu akan pasti dijauhkan dari kita ya. Pokoknya ada aja jalan dibuka sama Allah, apalagi kita mau menuju ke rencana yang baik. Gitu. Tapi gue salut sih sama kamu, maksudnya ya sama-sama salut lah kalau aku iya bilang sih. Saling mau menerima. Terima kasih kalau gitu, berarti ini sama-sama salut nih. Nggak saya nggak. Aku sih kayak masih nggak percaya aja gitu dari yang hilang kontak, hilang HP, hilang kartu, hilang nomor, tapi ketemu lagi. Dan pokoknya itu memang nggak itu ya, nggak disangka-sangka, nggak bakalan mengira itu bakalan bisa
ketemu lagi ya, karena kita nggak lost contact, betul-betul lost contact. Rumah kita memang dekat tapi jarang ketemu ya, jarang ketemu. nggak Dan pernah ketemu lagi malahan. Ketemu betul. tuh baru pertama kali itu pas di tahun 2016. Hmm, 2016 kita kenal dari tahun mungkin 13 lah, 13 14 lah kayak gitu. Habis itu Kenal. karena kita ada di organisasi itu, karena Ketemu cuma sekali-sekali aja, dia Sekalian. cuma bentar. terus habis itu waktu Aku aku yang lagi PKL aktif dulu di ya, situ. SMK Iya. itu dulu PKL, kita di situ nggak lost contact juga di situ. Alurnya ini ya, kita maju mundur. Maju mundur. Soalnya apa yang Ada ya, teringat dari pikiran kita ya kita karena bingung. ceritakan gitu. Ya. Pokoknya Ya. itulah. Semoga ini cerita kita membangun, menginspirasikan teman-teman kita semua. Insya Allah jika teman-teman mempunyai Niat niat baik. yang baik, akan dimudahkan sama Allah. Ya, Intinya banyak berikhtiar, percaya sama Allah, serahkan sama Allah, betul guys. pasti bisa. Nggak ada yang nggak bisa, pasti bisa. Masalah apapun itu, finansial yang saya bilang tadi, saya mungkin Pokoknya bisa serahin semuanya. serahin deh semua, pasti sama semuanya kan Allah. bisa Tapi terlewati bukan semua. berarti semuanya diserahin kita nggak ada usaha, Usaha, tetap ada tetap usaha. diserahin dengan usaha gitu, usaha. Iya. Karena itu aja. kita nggak bisa bakalan maju satu step tanpa usaha kita juga dong pastinya betul, gitu. betul. Jadi harus melalui dengan proses usaha kita gitu. Mungkin Ya. itu aja ya. Singkat dari kita. pengalaman kita untuk teman-teman sekalian. Mungkin untuk video selanjutnya nanti akan kita bahas lagi masalah-masalah kita yang apa ya, yang kita hadapi gitu. Soalnya ini akan buat teman-teman, Perdana guys, jangan dihujat ya guys. ini akan apa namanya, membuat kita apa ya, mewek nantinya. Masalah-masalah kita yang ini ya internal yang sebenarnya ini nanti akan kita coba sharing ke teman-teman gitu. Siapa tahu teman-teman pernah ataupun merasakan dengan itu, nanti akan upload ke video berikutnya. Jadi saya mohon teman-teman untuk subscribe-nya, dukung Akun kita ya, akun guys. kita, dan jangan lupa like dan subscribe. Like, comment, and subscribe. Oke. Oke guys, bye bye. Dadah. Dadah. Ya.